Lampu nggak diterima. Lampu Lampu enggak, saya aku nggak terima. Sama Buat apa lampu juga? ya, tadi kan Kak Dela sempat di awal ngomong ini sahabatnya Kak Dela sempat syuting bareng, berarti miliknya pabrik itu juga ya? Jangan. Kita nggak tahu ya siapa ownernya. Iya, kalau si A ini memang sempat syuting sama aku ya, zaman dulu waktu zaman pernikahan dini, waktu awal-awal kita merintis bareng. Terus belakangan sih udah nggak syuting lagi. Bis kayaknya waktu itu cuman ngebantuin mamanya ngebesarin si TW ini, nama travel ini kan punya keluarganya gitu. Nah, aku nggak tahu kegiatannya setelah itu apa, kayaknya memanajerin artis yang lain tuh gimana aku nggak ngerti. Dari 18 teman Kak Dela ada teman artis juga atau seperti apa? Enggak, temennya ini. Suami ya. Makanya jadi aku nggak tuh enak. pusing ya kan. Kenal sama aku dikira dia jadi nipu gara-gara nipu jemaah. Syong enggak? Kerugiannya Gitu. seperti apa sih Kak selain materi ya. Kerugian mental ya aku ya. Aku kayak dianggap kayak ini bener nggak sih? Jadi aku tuh ngerasa kayak lu nipu gua ya gitu loh. Kayak kerjasama lu nipu gua ya gitu. Padahal secara nggak secara signifikan frontal ngomong kayak gitu. Cuman bahasa itu bisa aku artikan gue tuh kayak dianggap kayak penipu nih, nipu kerjasama Sindikat. untuk masalah iya kayak jadi kayak sindikat. Padahal gue juga ketipu loh, Iya. gitu. Gue juga dikerjain juga loh karena gue nggak berangkat gitu. Ya ya kepercayaan tuh kan susah ya. Kalau udah tercoreng udah mau apapun kita mau jual seblak mau jual apapun kita nggak bakal dipercaya karena jual keripik singkong aja kita dibilang bohong gitu kan. Ada punya nggak sih Kak dibanding kedepannya mungkin udah walaupun temen dekat juga nggak asal percaya aja, lebih berhati-hati lagi nih karena juga ada Indonesia ini darurat abal-abal juga ya Kak. Seperti apa sih Kak? Apapun itu kalau duit tuh nggak mengenal saudara nggak mengenal temen udah ngalamin ya, duit tidak mengenal saudara dan tidak mengenal teman. Jadi hal yang paling berbahaya buat hidup kita adalah duit dan Dela Kusuma. Oke. Tapi dari yang bersangkutan sendiri udah komunikasinya lancar Kak? Mana ikut dia? Ada di sini loh. Ada loh di sini. Ada, beliau cuman nggak mau aku ajak bergabung. Ya masalah komunikasi sih sampai tadi malam jam 12 tuh beliau datang ke rumah aku ya. Aku ya udah tidur lah ya, nganterin mobil ujuk-ujuk. Sampai aku tadi juga ngomelin orang di rumah, mempersilahkan orang datang tengah malam tanpa izinnya aku tuh kan ya. Maksud aku ya kalau mau menyelesaikan masalah ya ada jam-jamnya gitu. Jangan jam 12 tiba-tiba ujuk-ujuk hanya untuk aku tahu lah, aku hargailah itikat baiknya gitu. Makanya hari ini pun aku ajak beliau untuk ayolah kalau mau memang kamu punya itikat baik, mau ketemu, mau menyelesaikan, jangan cuma sama aku tapi sama Mbak Tati juga. Mbak Tati hari ini datang di acara preskonnya aku, ayo datang temuin kamu ngobrol. Apa yang mau kamu sampaikan ke dia. Jangan lewat aku karena aku bukan perantara. Karena itu masalah kan sebelum aku kenal gitu kan. Jadi kalian selesaikan aja. Kalau ke aku malah nggak ada face-to-face gitu. itikat baik, jadi IG ku diblokir, Waduh. WA udah pokoknya sampai udah 5-6 tahun ya, sampai sekarang duitku masih 90 juta lagi masih nyangkut di AC. Nah, kalau Mbak Tanti ini pemberangkatan umroh atau kayak gimana juga sama juga ya? Iya, waktu itu juga aku ngebantuin dia gitu loh, aku bantuin dia untuk dapetin jamaah kan gitu. Jadi ya intinya dari duit itu ya masih ada spare 90 juta itu aja, Berawal dari dari 200 juta. Nah ini kan tadi katanya sebenarnya Travel punya mamanya ya. Tadi kan karena Mbak Dela bilang mamanya etiknya nggak ada gitu, malah jawabannya kurang menyenangkan. Iya. Nah, apa namanya? Apakah mamanya juga apa namanya nggak ada omongan ke Kak Dela gitu seperti anaknya gitu untuk bisa Kayak lepas tangan ya? Lepas tangan Enggak. sih, kalau di aku sih lepas pas tangan. lagi nggak mau tahu karena kan sebenarnya punya mamanya kan. Jadi anaknya nggak bawa. Iya, jadi kalau mamanya bilang itu kan sudah ditulis tuh segala sesuatu yang tidak melalui travel atau transfer ke rekening travel itu travel tidak bertanggung jawab. Tapi kan pada saat dia mengasih pada saat Proposal. teman saya datang ke kantornya terus dia ngasih manifest itunya kan ada nama travelnya. Iya, kwitansinya. Artinya kan ya. maksudnya memang dia bekerja atau bertindak sebagai travel gitu loh. Iya. Karena di situ kita datang ke kantornya,
dia kasih manifestnya juga ada nama travelnya gitu kan. Nah tapi pas ketika urusan duit, wah semua nggak mau ikutan. Kayak saya juga transfer malah saya ke rekening Oh, kantornya rekening loh. perusahaannya malah. Rekening perusahaan, ibunya nggak terima duit katanya. Bingung kan? Tapi track record anak ini seperti apa sih? Track record yang bersangkutan sama kamu itu seperti apa sih? Kalau ngomongin masalah dari segi pertemanan kenal sih orangnya oke lah ya. Kan Mbak Ari juga tahu kan sosoknya gitu. Oke, cuman aku nggak ngerti gitu loh. Kenapa kamu kayak gitu? Kenapa masalahnya apa gitu? Karena kan bukan cuman aku, Banyak. masalahnya tuh banyak dan bertahun-tahun. Itu kayak apa ya, Lubang tutup lubang. iya udah dari gitu lubang kayak tutup. apa ya, kayak meluber kemana-mana gitu loh. Masalahnya bukan cuman masalah ke anaknya, tapi ternyata teman aku juga bilang katanya pernah ada jamaah yang itu sama ibunya, tapi yang jadi korban anaknya, kayak gitu-gitu loh. Jadi makanya kalau memang ini sebuah penyakit travel umroh, tolong stop gitu loh. Yang lain-lain kan mungkin karena hukumnya kurang berat kali ya hukumannya ya kan. Kan dia tanggal 31, seandainya dia tidak bayar, kamu akan laporkan. Lapor. Iya aku lapor. Laporan. Kalau tanggal 30 kan dia minta waktu sampai tanggal 31. Seandainya tanggal 31 yang bersangkutan tidak menyelesaikan sesuai dengan apa yang disampaikan ke aku, mau nggak mau ya aku harus lapor, dan aku pasti akan mengumpulkan teman-teman yang lain. Kalau sekarang kan aku hanya mengajak teman terdekat aku. Ini masih banyak nih yang lain ini. Masih banyak yang aku tidak ngasih tahu bahwa aku akan ada preskon di sini. Aku cuma sama Mbak Tanti doang. Yang lainnya aku udah tutup. Makasih. Azan ya. Azan pangazin. Oh, Kenapa? Padahal gini gue udah punya anak gini juga. begitu ya? Dia kan Masya Allah. Orang suruh pakai sendal tempe kagak mau, lu udah jadi artis kagak mau. udah Mbak, sikat. Oke, satu. Ini tapi tetap sini ya Mbak, walaupun beda konteks ya. Beda konteks nih ya. Aku sibuknya sekarang yang pertama mengurangi kerjaan syuting. Aku udah setahun benar-benar udah vakum, tidak menerima tawaran apapun, walaupun tawaran itu sangat menggiurkan ya. Iya menggiurkan banget itu. Terus aku lebih fokus ke jualan skincare sama bisnis catering sama coba-coba usaha kayak nge-supply satpam gitu loh. Karena aku kan kemarin-kemarin tuh kan bisnis kayak buka warung makan, buka salon, aku nyambi sambil syuting gak kepegang, yang ada berantakan cuma jadi buang-buang duit. Waktu itu aku sempat buka kayak warung seafood gitu, udah habisnya lumayan ya, cuma bertahan 6 bulan tutup dengan duit buat foya-foya ya kan, daripada kayak gitu. Jadi ya udah aku mengambil tindakan tegas ya. Aku tidak syuting tapi aku fokus untuk menjadi wanita karier berbisnis ya. Ajarin ya, ini kan wanita bisnis juga nih ya. Memilih untuk bisnis skincare dan kuliner gitu, apa permintaan dari suami itu memang udah capek, padahal kan jiwanya Kadela kan seorang Syuting ya. aktif Karena gini, banyak orang-orang tuh kan salah kaprah masalah bagaimana cara merawat diri sebagai seorang perempuan ya. Banyak yang teplok-teplok FOMO, yang orang bilang FOMO, ini viral, beli ini viral. Padahal sebenarnya kan merawat kulit itu kan nggak perlu repot-repot, yang penting kulitnya bersih, lembab, siang pakai sunscreen selesai. Tapi orang-orang kan yang maunya 7 kali lipat ini plek dipikirnya kayak gitu tuh, dipikirnya bagus, padahal bagusnya sementara, ntar begitu udah setahun ya udah buluk lagi gitu loh. Aku cuman pengen menyiapkan produk sesuai dengan apa yang aku pakai, sesuai dengan kebiasaan aku cara merawat kulit, yaitu yang aku edukasikan. Kalau kamu pengen sehat sama kayak aku ya ayo beli, kalau nggak mau ya udah, nggak usah nanya-nanya mulu. Kenapa kulit kamu muda ya, kenapa ini ya, gue jual skincare lo nggak mau beli, ya udah gitu kan. Walaupun sebenarnya aku maksa juga ya, ada duit gak ada duit lo mesti punya ini ya. Aku selalu bilang kayak gitu, karena banyak orang yang kasihan banget yang karena terlalu ikut tren FOMO itu, akhirnya mereka termakan iklan, membeli produk yang sebenarnya nggak perlu untuk mereka beli. Aku selalu bilang sama mereka, aku punya skincare, tapi kalau kalian memang punya brand tertentu yang kalian sudah cocok dan itu memang aman, silahkan diteruskan gitu loh. Aku cuma mengedukasi nih loh, kalau kepengen kulit kalian sehat untuk jangka waktu yang lama itu nggak perlu ribet, yang penting kalian bersih aja kulitnya, dilembapin aja, udah kayak gitu-gitu doang. belajar dari mana sih Kak untuk bisa punya bisnis skincare sendiri? Kan maksudnya Kadela kan maaf ya, sekarang kan lagi ramai juga nih skincare, pada ributnya. Nah, Kadela sendiri belajar dari mana? Apa ada partner juga seorang dokter kayak
apa dan apa mempertahankan bisnis skincare ini di tengah banyaknya saingan tuh susah nggak sih Kak? Sebenarnya yang aku jual itu bukan kepintaran sok-sok aku pinter gitu ya, enggak ya. Kalau masalah kerjasama, aku maklon. Di dalam perusahaan yang maklon tuh dia pasti sudah punya apotekernya, sudah ada dokter untuk mengedukasinya gitu. Jadi aku hanya memberikan formula bahwa aku kepengen beli produk, ingredientsnya aku mau yang aman, aku maunya yang simple, nggak ribet, tapi bener-bener kepake banget manfaatnya. Aku yang penting gimana caranya biar orang-orang yang punya kulit badak, sensitif dan segala macam itu pakai skincare ini tuh udah nggak perlu biaya mahal ribet gitu loh. Akhirnya udah dengan supportnya suami sama anak sama nyokap, akhirnya aku survei sampai ke 5-6 pabrik. Akhirnya nemulah 2 pabrik yang aku punya 5 barang sebenarnya. 5 barang ini nggak satu pabrik karena aku pilih mana yang mampu gitu loh. 2 item di pabrik satu, yang 3 item di pabrik yang lain gitu. Dengan aku berharap bahwa dengan mereka beli di tempat aku, kan namanya Delpus Skincare ya, catat ya namanya Delpus Skincare ya kan. Itu cocok. Jadi kayak one stop shopping, dengan beli satu brand ini semuanya sudah tercakupi. Sebenarnya aku skincare aku juga nggak neko-neko sebenarnya. Jadi aku ada andalannya aja, langsung promo ya sayang. Ini tuh kayak macam kalau orang-orang anak sekarang yang modern bilang kan kayak eksfoliasi gitu ya. Kalau aku tuh bilang ini kayak lulur tapi buat muka. Banyak orang kalau ke salon, nggak semua orang tuh cocok dengan lulur yang berscrub. Maaf nih buat perempuan yang selangkangannya pada hitam-hitam ya. Jadi nggak perlu kalian harus ke salon pakai lulur yang berscrub karena kalau pakai scrub digosok-gosok lecet itu makin hitam. Terus ketek kita nih, maaf ya, perempuan-perempuan kadang-kadang suka pakai ketek, nggak sadar mereka keteknya hitam itu karena pakai deodoran yang beralkohol. Itu kan dipakai kan sehari berjam-jam. Kalau sabunan kan asal ecek-ecek gitu-gitu kan. Nah kalau pakai ini tuh cuma ditetesin doang terus digosok-gosok. Jadi sebenarnya aman karena ini kan skincare lebih ke perawatan kulit keseluruhan tapi yang dibilas gitu loh. Jadi nggak, kalau orang-orang kan takutnya nanti overclaim gini-gini. Aku sampai ngasih garansi ya, kalau memang pemakaian pertama kulit kamu tuh nggak langsung bersih, dakinya nggak langsung loto, kulitnya nggak langsung halus, aku balikin duit kamu. Aku sampai ngasih garansi kayak gitu supaya mereka kan takut udah capek-capek ngeluarin duit tekor malah nggak ada hasil lagi. Makanya aku mengcounter itu supaya ibu-ibu yang kepengen kulitnya bagus, sehat, bersih, ada jaminan loh kalau emang kamu nggak suka, nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, duit kamu aku balikin, jadi kamu nggak rugi-rugi amat. Yang penting kamu udah nyobain gitu. Berarti ini bukan krim siang sore pagi malam. Kalau krim siang aku cuma jual sunscreen doang. Di sunscreen tuh aku juga nggak bikin ribet. Sunscreennya sudah ada moisturizer-nya, udah kan kita siang hari kan cuma butuh di protect sama dari sinar UV, terus kulit tetap harus lembab, udah gitu. Kalau malam hari aku jual kayak macam moisturizer, sleeping mask, udah kayak gitu-gitu doang. Jadi nggak ribet. Halal, BPOM dan ibu hamil, ibu menyusui itu boleh. Ya. Range harganya kalau satu paket itu aku jual, satu paket ada 5 item ya, ada sabun cuci muka, ada kilo wajah peeling ini buat ngelotokin daki, terus ada sunscreen, ada serum nih, aku tambahin serum buat itu ngilangin keriput-keriput ya kan, keriput-keriput manja yang laknat itu ya. Terus sama lembut malam itu moisturizer buat malam hari aku jual 495.000. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ibu-ibu pada belum gajian ya, siapa yang belum gajian absen gitu, aku suka live di TikTok tuh, ntar aku kasih siapa yang duitnya pas-pasan atau apa aku subsidi biar mereka, yang penting buat aku mereka coba dulu, kalau toh bergaransi ini kan, kalau mereka udah coba ya kalau suka terusin, nggak suka duit balik, udah gitu. Di tengah kekerian cara skincare di dunia skincare nih, gimana cara Kadila supaya tadi udah dibilang overclaim dan dipercaya sama konsumen bahwa memang ini aman? Ini sebenarnya huru-hara itu kan karena hobi flexing ya. Makanya udah lah nggak usah sombong-sombong deh. Kalau punya dia diem-diem aja. Kalau punya utang kalian diem. Kalau punya harta kalian keluar-keluar gitu kan. Udah mendingan nggak usah flexing. Karena flexing tuh buat aku efeknya banyak sebenarnya. Banyak orang-orang yang merasa nggak mampu untuk mencapai ke titik itu tuh jadi kayak ternodai hatinya, bener nggak? Jadi aduh kok gue kerja keras tapi hasil gue begitu-begitu aja ya, dia usaha cuman cuap-cuap gitu doang tapi berapa tahun tapi duitnya udah banyak, itu kayak menyakiti hati orang gitu loh.
udahlah kalau lu punya duit, lu mau flexing nggak usah flexingnya ke Allah aja. Lu bikin apa kayak buat nyumbang orang apa, nggak usah yang pamer. Kita tahu kok lu kaya tapi nggak perlu pamer-pamerin gitu aja. Efeknya kan jadi kayak gitu. Terus gimana cara aku supaya orang bisa percaya, makanya aku kasih produk yang bergaransi uang balik. Jadi begitu dia coba kayak orang beli durian aja, jadi dibuka, diicip, suka beli, nggak suka nggak jadi. Sama kayak skincare aku, kalian beli, kalian suka terusin, kalian nggak suka minta klaim duit balik, gue balikin gitu. Karena ya dibilang rugi itu resiko bisnis ya. Karena aku kepengennya orang percaya sama skincare aku gitu loh. Skincare aku tuh kita tuh nggak mau ngerugiin kamu kok. Kita tuh mau lu coba dulu deh, kalau lu suka ya udah lu pakai, tapi kalau nggak suka ya itu resiko aku, berarti gua nggak cocok buat kalian gitu aja. Bisnis tuh rugi dan untung harus diterima. Anda kamu siap nggak sih jika ada seseorang gitu Mereview misalnya. Review ya. Siap dong, aku Siap malah nge-DM ya yang lagi viral, Doktif. Iya. Aku sempet nge-DM minta tolong dong di review, siapa tahu di review beliau langsung viral ya kan ya. Gitu laris Karena ya. kan banyak yang karena mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk itu kan memang susah banget. Gue ini siapa sih? Gue ini bukan Amanda Manopo loh ya. Sekali gini langsung dread, buat Fuji yang sekali review langsung dread gitu kan. Makanya aku kepengennya sih kalau dunia skincare ini berhubungan sama Doktif kan. Siapa tahu kalau misalnya Doktif berkenan untuk nge-review, aku seneng banget karena segala sesuatu yang di-review sama Doktif itu kan di-approve juga sama masyarakat Indonesia. Paling enggak mereka tahu dulu deh. Begitu mereka tahu pasti mereka kepengennya coba gitu. Kalau mereka suka ditulisin, kalau enggak ya mereka langsung aku nggak cocok ya udah. Karena segala sesuatu tuh cocok-cocokan kayak pasangan hidup ya kan. Kalau kita cocok ya kita teruskan ya. Kalau nggak cocok, Kalau nggak cocok ya terusin lagi deh. Sampai cocok. sampai cocok. Gitu sih. dengan sekarang fokus ke bisnis gitu, nggak menyayangkan meninggalkan pekerjaan lamanya yang sudah membesarkan nama Kadela gitu. Oh ini ada yang lucu nih. Kan aku kan sekarang sudah mulai mencoba untuk memperbaiki diri ya, walaupun belum baik-baik banget ya, masih petakilan, TikTok masih cengkulit gitu kan. Cuman ini kan suatu aku kan udah umur 45 tahun. Kalau nggak mulai jadi sekarang kapan lagi, itu aja intinya. Memang resikonya aku sempet sih ngebayangin, aku sempet ngomong sama dia, aduh perjuangan aku untuk jadi pemain sinetron tuh susah banget tuh. Aku dari casting ke casting bayaran dari 75.000, syuting dari callingan jam 8 sampai jam 8 sampai jam 11 malam, kadang di take kadang enggak, nunggunya di emperan kayak gitu. Itu kan prosesnya bener-bener susah, tapi mau nggak mau ini harus aku proses hidup ya Mas ya, mau nggak mau aku harus jalanin. Walaupun sebenarnya ini mohon maaf banget buat yang bapak produser yang kemarin sempat menyakiti hati aku ya. Kemarin tuh sempat dapat tawaran syuting, disuruh buka hijab aku. Syuting ya, tapi buka hijab. Enggak, aku kalau mau syuting aku kayak gini, fulus. Lu enggak gini fulus, buka hijab aja. Ntar gua fulus. Enggak, aku langsung ini godaan banget ya. Memang sih kalau ngomongin masalah duit, ya siapa sih yang nggak mau duit cepet, sehari udah jelas lah itu digitnya ya kan. Tapi kembali lagi, Ini nggak dibawa mati. apa? Ini nggak dibawa mati. Juga dibawa mati, walaupun sebenarnya kita hidup butuh duit. Cuman makanya aku mencoba kerjaan yang lain, jual skincare. Aku bisnis catering juga. Kalau ada order catering boleh ya, catering. Terus kita mensuplai security. Siapa tahu dengan 3 kerjaan ini Allah membuka pintu rezeki yang lain. Aku sih syuting tetap menerima kerjaan syuting nanti ya, tapi sampai sekarang aku masih belum dibolehin juga sama anakku. Anakku bilang aku lebih suka mami di rumah katanya. Kalau syuting mami nggak pernah ada waktu buat kita. Aku dikasih waktu sampai Agustus. Setelah itu boleh aku dipertimbangkan, kalau ada tawaran aku disuruh diskusi sama mereka boleh ambil apa enggak. Kalau stripping kayaknya masih belum boleh sama mereka ya. Tapi ini juga karena support dari suami juga. Iya. Kan pas kamu menikah kan. Iya benar. Secara ini kayaknya ini ya, maksudnya ke bawah. Aku tuh sempat bernazar sebenarnya dulu. Umur 30-an aku tuh bernazar nih. Aku sempat bilang, "Duh ya Allah, aku sebenarnya capek nih kayak gini. Gak ada waktu buat anak, buat keluarga. Aku pengen nanti kalau bisa di umur 45 tahun aku tuh bisa pensiun, tapi bukan karena aku nggak laku ya Allah ya." Aku bilang gitu. Aku pengennya pensiun karena memang sudah waktunya aku berhenti
dan diganti dengan rezeki yang lain. Aku waktu itu sempat berujar gitu, aku lagi nyetir, lagi syuting 2 judul. Itu judul yang satu selesai itu breaknya jam 6 atau jam 7 pagi, sedangkan jam 8 aku sudah ada callingan tempat lain. Itu aku nyetir sambil aku tuh kayak setengah ngantuk, sambil kayak gimana sih orang melayang kayak kurang tidur gitu. Aku sempat aku sempat kayak ini berujar gitu, aku ya Allah aku pengen gini. Ya mungkin itu diijabah sama Allah ya, dijawabnya bener. Umur 45 tahun gue nggak syuting, nikah ya kan ya. Mbak, sebelum nazar tadi mungkin ada di momen seperti apa sih Kak Dela memutuskan untuk meninggalkan sebentar nih dunia acting gitu, sebelum akhirnya berganti jadi pengusaha gitu, fokus ke pengusaha. Ada di momen seperti apa sampai kayak udah nih udah mulai saatnya nih mulai dari dunia acting gitu, fokus ke pekerjaan baru. Aku harus memilih uang atau rumah tangga dan keluarga yang sehat dan harmonis. Mohon maaf ya Bapak ya. Iya, dimaafkan. Jadi aku rumah tangga yang dulu berantakan karena masing-masing kita sibuk dengan mencari uang buat anak. Aku nggak ada waktu ngurus anak, ngurus laki gitu kan. Sampai akhirnya udah berantakan karena tidak bisa memposisikan diri sebagai seorang istri gitu loh. Karena memang kodratnya kan memang ya istri boleh kerja tapi keluarga tetap harus terurus. Tapi ini bener-bener yang aku hampir 1 kali 20 jam di luar, gak ada waktu. Anak aku semuanya anaknya neneknya, laki aku dulu adalah ya begitulah gitu. Makanya sekarang begitu aku menikah, dia sempat memberikan aku kayak pandangan gitu. Kamu sempat waktu awal-awal nikah kan aku masih syuting nih, kita sempat berantem, gak ada waktu. Terus dia bilang, mau sampai kapan kamu kayak gini? Gimana caranya biar mau nggak kamu rumah tangga kamu berantakan lagi terus gitu, tapi duit kamu banyak. Apa yang kamu cari? Kamu bahagia, dunia akhirat, bisa ngurusin anak, bisa ngurusin suami, ya rezekinya pasti ada aja katanya gitu. Akhirnya ya udah aku ngambil pilihan, ya udah deh aku per Februari tanggal berapa belas ya, 10 apa 11 itu aku stop, tidak menerima tawaran syuting apapun. Setelah setahun menjalani jadi pengusaha mungkin lebih nyaman Kak jadi Iya. Jadi kalau ya kita nggak usah ngomongin duit lah ya, namanya juga orang meniti karir ya kan, meniti bisnis. Jadi nggak semuanya langsung instan kayak macam dulu aku syuting kan, bayaran sekali syuting 75.000, itu pun dibayar sebulan kemudian pakai cek ya kan. Nah sekarang juga kayak gitu, aku masih merintis juga kayak live jualan. Terus dari WA nawarin skincare, nawarin catering kayak gitu ya. Hasilnya memang ada, memang belum sebanyak syuting, tapi paling enggak ada. Toh aku juga nggak hidup sendiri kan ya, sudah ada yang ngempanin juga kan ya. Jadi enak dong sekarang. Berarti aku udah lebih bahagia ya Kak meninggalkan pekerjaan yang lama gitu dan fokus sama rumah tangga. tetap masih ada sesuatu yang hilang. Karena dunia entertain itu kan dunia aku juga kan. Maksudnya aku bisa ketemu sama dia kan karena gue ertong ya kan ya Pak ya. Ntar gue bilang public figure, ntar viral lagi, sok public figure lagi. Ya kan, itu kan proses hidup. Aku tetap kalau ngomongin ada yang hilang, pasti ada yang hilang. Kita kangen juga ya, kangen juga syuting gitu. Tapi ya kalau dibilang aku meninggalkan banget sih enggak. Sesekali dia masih ngasih izin ngambil kalau FTV gitu. Cuman akunya yang kayaknya memang lebih apa ya, segala sesuatu tuh enak kalau kita ngatur sendiri, kita nggak diatur sama orang, gitu aja sih. Berarti banyak tawaran yang tolong Kak selama setahun ini tawaran. Alhamdulillah ya, stripping iya alhamdulillah. Sampai ada yang mau bayar cash juga. Iya, menggiurkan sih, demi Allah menggiurkan. Maksudnya gini, enggak kita aman kok bayarannya, selesai syuting kita DP dulu deh 50% deh gitu. Aku sempat ngomong, duit ini dulu gitu kan. Ya terserah kamu maunya gimana, istiqomah dengan keputusan kamu atau gimana. Ya udah deh tahun depan aja ya Mas, gue bilang gitu. Terima kasih ya. Siapa yang aku mau ngasih? Tuh, testimoni. Ini mantul banget. Ben, apa? Coba Ben. Jadi, ayo. Kita kalau habis mens kan, gara-gara kan masih ada yang dari tetes udaranya. Berarti nggak krim pagi, siang, malam, subuh kata dia. Ini dipakainya iya.
Bantu UMKM dokter. langsung dicicipin aja ya. Oke lah. Bodongnya rusak gitu bodong. Lainnya hari ini adalah aku memberikan kayak keluh kesah teman-teman, semoga siapapun yang mengalami hal yang sama dengan pihak yang sama itu bisa terselesaikan. Jadi kasus dengan travel umroh, nama travel umroh itu DW, yang inisial. Jadi yang bersangkutan itu adalah anak dari mulai tahun 2019, duitnya nyangkut sekitar 90 juta. Nah, kalau sisanya 90 juta. Kalau aku sisanya 200